Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Astriani dari Prodi S1 Aktuaria STMA Trisakti. Pada kali ini saya akan berceramah tentang bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ampatu. Para penonton sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan sehingga para penonton dapat menikmati video ini yang dapat mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut setianya hingga akhir zaman. Sebelum saya masuk ke inti dari ceramah yang hendak saya sampaikan, saya hendak berwasiat terlebih dahulu, khususnya pada diri sendiri dan umumnya kepada para penonton yang menonton video ini. Isi wasiatnya yaitu marilah kita senantiasa menjalankan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan marilah kita pertahankan ketakwaan kita hingga ajal menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Para penonton sekalian, pada kesempatan yang luar biasa ini, saya memohon izin untuk membawakan ceramah tentang bersyukur. Mudah-mudahan ceramah tentang bersyukur yang saya bawakan mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya untuk selalu bersyukur. Para penonton sekalian, pernahkah Anda mengucapkan Alhamdulillah saat memperoleh rezeki dari arah yang tidak terduga? Atau pernahkah Anda diselamatkan dari suatu kesulitan, kemudian Anda memuji Allah Subhanahu wa taala? Bila Anda pernah mengalaminya, maka sesungguhnya apa yang Anda lakukan hanyalah sebagian kecil dari perbuatan syukur. Karena syukur yang ada di dalam ajaran Islam tidak hanya sekedar memuji Tuhan atas karunia yang diberikan, akan tetapi lebih dari itu. Lalu sesungguhnya seperti apa bersyukur yang sempurna menurut ajaran Islam? Di ajaran Islam, bersyukur itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, akan tetapi bersyukur itu yang pertama adalah dengan hati, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga adalah dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati adalah sadar dan mengetahui bahwa segala karunia yang kita peroleh sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala serta menyadari akan nikmat-nikmat yang diberikan dan tidak melupakannya. Bersyukur dengan lisan adalah memuji yang menyanjung Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang memberikan nikmatnya kepada kita. Sedangkan bersyukur dengan anggota badan adalah merealisasikan kesyukuran kita dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh. Jadi, syukur itu belum sempurna apabila kita belum bersyukur dengan hati, lisan, dan perbuatan. Para penonton sekalian, setelah kita mengetahui bahwasannya ternyata bersyukur itu haruslah dengan hati, lisan, dan perbuatan, maka sudahkah kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari? Faktanya, masih sedikit di antara kita yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan hati dan lisan saja sangat jarang kita lakukan. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Dari Quran Surat Saba ayat 13. Pada arti ayat di atas, Allah sendiri menyatakan bahwa hambanya yang banyak bersyukur itu sangat sedikit. Buktinya masih banyak di antara kita yang lebih banyak mengeluhnya dibandingkan ingat dan menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan.
Apabila hati kita saja belum mampu menyadari nikmat-nikmat yang Allah berikan, atau di dalam arti lain yaitu bersyukur dengan hati, lalu bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan lisan dan perbuatan? Maka jawaban tentu tidak mungkin. Para penonton sekalian, mungkin banyak di antara kita yang sering memuji Allah setelah kita melakukan sholat dan bahkan rajin beramal soleh dan beribadah. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita melakukan hal demikian adalah dalam rangka bersyukur atas karunia yang Allah berikan, ataukah kita melaksanakannya karena hanya sebuah kebiasaan, atau bahkan kita melakukannya karena keterpaksaan. Nah, maka inilah yang membedakan ucapan hamdalah dan ibadah dalam rangka keterpaksaan dan dalam rangka bersyukur. Bila ucapan hamdalah yang kita ucapkan dan ibadah yang kita lakukan adalah karena kesadaran kita akan nikmat-nikmat Allah, maka kita akan ringan dalam menjalankan, bahkan penuh dengan rasa bahagia. Sebaliknya, bila itu semua yang kita lakukan karena keterpaksaan, maka kita akan berat dalam menjalankannya. Penonton sekalian, pada ceramah tentang bersyukur ini, saya ingin membawakan sebuah kisah Bani Israel di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah dikisahkan bahwa Bani Israel adalah kaum yang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah. Di antaranya kenikmatan itu adalah ketika Fir'aun hendak menyiksa mereka, maka Allah pun menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu setelah mereka diselamatkan, bukannya bersyukur, akan tetapi mereka malah membuat kesalahan baru, yaitu menyembah anak lembu ketika yaitu Nabi Musa menerima Taurat. Akhirnya Allah pun memaafkan perbuatan mereka agar mereka bersyukur. Lagi-lagi, bukannya bersyukur, mereka malah menuntut Nabi Musa agar mereka bisa melihat Allah SWT secara terang-terangan. Lalu mereka tersambar petir karena perbuatan mereka. Setelah mereka tersambar petir, Allah SWT pun membangkitkan mereka satu persatu. Mereka pun saling melihat satu sama lain bangkit dari kematiannya. Hal itu Allah lakukan agar mereka bersyukur. Tidak hanya itu, nikmat Allah pun terus turun pada mereka, yaitu ketika mereka kepanasan karena sengatan matahari, Allah pun memberikan naungan kepada mereka bahwa Allah menurunkan mana dan salwa untuk makanan mereka. Dan masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada mereka agar mereka mau bersyukur. Akan tetapi, bukannya mereka bersyukur atas nikmat tersebut, mereka malah kufur, bahkan membunuh para nabi yang datang untuk membimbing mereka. Akhirnya Allah pun murka kepada mereka, serta Allah timpakan kehinaan dan nista kepada mereka. Hal demikian adalah dikarenakan mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Para penonton sekalian, dari kisah Bani Israel, saya sampaikan, ternyata di situ kita belajar bahwa Allah itu sangatlah baik kepada hambanya, hanya saja kita sebagai hambanya lupa untuk bersyukur atas kebaikannya. Akhirnya bukannya nikmat kita ditambahkan oleh Allah, akan tetapi justru Allah menimpakan azab dan murkanya kepada kita. Oleh karena itu, berhati-hatilah jangan kita sampai kufur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para penonton yang berbahagia, salah satu tips yang hendak saya berikan agar bisa senantiasa bersyukur adalah melihat orang yang saat ini berada di bawah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian dan janganlah kalian melihat orang-orang yang di atas kalian, karena sesungguhnya hal itu lebih pantas agar kalian tidak merasa kurang terhadap nikmat yang Allah berikan. Hadis riwayat Tirmizi. Apabila saat ini yang dikeluhkan adalah soal finansial, cobalah melihat orang yang finansialnya di bawah kita. Bisa jadi dengan kita melihat orang yang saat ini yang berada di bawah kita pun tersadar bahwa ternyata apa yang Allah berikan saat ini merupakan nikmat yang banyak. Setelah kita tersadar, cobalah untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan memujinya dan memperbanyak ibadah kepadanya, agar nikmat yang telah Allah berikan ditambah oleh Allah dengan nikmat yang lebih melimpah. Hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya
Niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Para penonton sekalian, bisa jadi Allah tidak menambah nikmatnya kepada kita karena kita kurang bersyukur dengan nikmat yang saat ini kita peroleh. Allah bisa saja menambah nikmat kepada kita dengan mudah, akan tetapi hanya kita saja yang belum siap dengan ditambahnya nikmat tersebut. Buktinya nikmat sedikit yang saat ini kita peroleh saja belum bisa kita syukuri, apalagi nikmat yang banyak dan melimpah. Sehingga bisa jadi Allah menahan untuk memberi nikmat tersebut kepada kita karena Allah tidak mau bila kita berikan nikmat yang lebih banyak, bukannya kita bersyukur, akan tetapi kita justru semakin ingkar, sombong, tidak puas, dan tamak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang belum mensyukuri nikmat yang sedikit, maka belum mensyukuri nikmat yang banyak. Syohi Targhib. Oleh karena itu, para penonton yang berbahagia, syukurilah nikmat apapun yang Allah berikan, meskipun itu nikmat yang sedikit. Sadarilah bahwa apapun keadaan yang saat ini kita jalani adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, para penonton sekalian, pada ceramah tentang bersyukur ini, saya ingin menyampaikan salah satu contoh teladan yang patut dijadikan teladan dalam bersyukur, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini meskipun sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi sangat luar biasa dalam menjalankan amal soleh. Suatu ketika, beliau pernah melaksanakan sholat malam dengan waktu yang sangat lama hingga kaki beliau membengkak. Padahal, seandainya beliau itu tidak melakukan hal yang demikian, tetap saja dosa beliau juga sudah diampuni oleh Allah. Ketika beliau ditanya mengapa melakukan hal demikian, maka beliau pun menjawab, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Itu artinya beliau itu melakukan amal soleh adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Oleh karena itu, para penonton sekalian, sudahkah kita seperti beliau dalam mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah? Apabila belum, mari kita berusaha untuk senantiasa bersyukur atas nikmat apapun yang diberikan, baik itu mensyukuri dengan hati, lisan, ataupun perbuatan. Demikian ceramah tentang bersyukur yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah tentang bersyukur kepada Allah ini dapat menyadari kepada kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.